Di sini semua siswa di akademi mulai melakukan pembinaan dari Pak Wagner karena kredit mereka yang masih kurang. Charlotte dan Sion lulus tetapi tidak dengan Will. Karena dia tidak bisa menggunakan sihir lagi dan lagi, dia selalu saja dicemooh oleh siswa-siswa yang ada di sana. Dan pertunjukan tidak cukup sampai di situ saja, karena masih ada bintang utama kita, yaitu penyihir-penyihir hebat seperti Lihana yang lulus dengan 10.100 kredit. Kemudian disusul lagi oleh Wignall dengan kredit 10.075. Dan dilanjutkan lagi dengan penyihir es yaitu Julius, yang dimana sihirnya adalah sihir pembeku yang sangat hebat dengan pencapaian kredit sebanyak 10.048. Tetapi walaupun dia hebat, dia juga adalah siswa yang sangat sombong. Dia merasa kalau dialah yang paling kuat di akademi ini dengan kekuatan sihir es barunya. Dan tidak hanya itu saja, dia juga ingin menantang Wignall sang Ep untuk melawannya suatu hari nanti. Sedangkan Will, dia benar-benar sangat sedih, jangankan untuk masuk ke institut tinggi, untuk lulus saja masih jauh karena kreditnya masih ketinggalan jauh. Dan karena dia ini anak gagal, Julius juga terus-terus saja mengejeknya. Istirahat pun tiba, Will makan bareng dengan Charlotte. Di sini Charlotte menyarankan Will agar dia ikut ke festival sihir agung nanti. Karena ujian praktik saja tidak cukup untuk naik ke institut tinggi, jadi Will harus mencoba di festival agung. Ini adalah kesempatan yang bagus karena ada beberapa siswa yang bisa naik ke menara karena direkrut. Festival agung adalah acara besar yang diadakan 2 tahun sekali di akademi mereka. Festival ini berisi banyak sekali kompetisi sihir yang kerap dimanfaatkan penyihir senior untuk mencari talenta yang menjanjikan. Dan ini sangat mempengaruhi jalan untuk menuju institut tinggi. Tetapi Will tak bisa berharap banyak karena siswa yang tak bisa menggunakan sihir sepertinya pasti tidak boleh ikut festival sihir. Dan dia pasti akan bantu-bantu saja untuk menyiapkan festival. Tetapi menurut Charlotte, Will harus ikut. Jika orang-orang melihat kemampuan Will, maka pasti mereka tidak akan pernah mengejek Will lagi. Tapi tetap saja Will tak ingin ikut karena dia takut merusak festival dengan kekurangannya ini. Dan Charlotte juga pasti pernah dengar dulu dia pernah ikut, tetapi itu malah membuat keributan. Dan dia masih trauma karena hal itu. Charlotte terus saja membujuk Will, tetapi tetap saja Will tidak mau. Dan di sini Charlotte tak sengaja mendengar ada suara ribut di balik salah satu loker. Charlotte mencoba membuka paksa dan terlihatlah satu jalan rahasia, yang dimana di sana adalah tempat perjudian bagi beberapa siswa. Mereka rela merogohkan uang untuk jagoan mereka masing-masing di festival agung nanti, yang dimana jagoan mereka terdiri dari Sion, Lihana, Wignall, dan Julius. Rupanya di sana juga ada Sion. Melihat Will, Sion benar-benar masih kesal atas kejadian saat di Dungeon. Untung saja ada Charlotte, kalau enggak mungkin Sion sudah menyerang Will. Malam harinya Will masih sibuk dengan pekerjaannya, yaitu menjadi pelayan di salah satu rumah makan para dwarf. Dia bekerja di rumah makan Gina agar dia bisa melanjutkan hidupnya dan juga pendidikannya. Karena siswa tak bisa menggunakan sihir seperti dirinya, sangat sulit untuk mendapatkan beasiswa di akademi itu. Tetapi walaupun dia kecapean bekerja di tempat ini, Will sangat senang karena di sini kekurangannya diterima dan tidak dipermasalahkan. Dan bukan hanya itu, teman Will yaitu Rosti juga ikutan part-time di sana. Tetapi tidak berapa lama Julius dan kedua temannya nggak sengaja mampir ke warung tempat Will bekerja. Tujuan mereka datang untuk mencari makan, tetapi karena ini adalah warung dwarf, mereka malah mencemoohnya. Dwarf adalah manusia yang numpang tinggal di dunia Will karena kampung halaman mereka telah hancur karena serangan penjajah angkasa. Dwarf tak bisa melawan karena kalau mereka melawan penyihir, semua dwarf pasti akan terkena imbasnya. Dan setelah makanan disajikan, mereka juga tidak memakannya karena mereka sangat jijik dengan makanan yang disajikan oleh dwarf. Mendengar penghinaan yang dilontarkan oleh Julius, Will sangat kesal dan langsung saja menghampiri Julius. Dia ingin Julius menarik semua penghinaannya. Dwarf adalah suku yang patut dihormati, dan Julius tidak boleh seperti itu. Mendengar ceramah Will, Julius menjadi semakin kesal dan langsung saja menendang makanan yang telah disajikan dan mengenai baju Will. Will kesal dan langsung saja menghajar teman-teman Julius yang menyebabkan mereka menjadi pingsan. Menurutnya merekalah yang lebih rendah dari dwarf. Di sini Julius menjadi semakin kesal.
Sudah lama dia tidak mendengar penghinaan ini. Dia membekukan seluruh ruangan dan langsung menyerang Will. Dan itu membuat Will tak bisa bergerak. Tetapi sorotan mata Will sama sekali tidak ada ketakutan. Julius menjadi semakin emosi dan langsung saja menantang Will untuk ikut turnamen sekolah mereka nanti. Dan dia pasti akan mempermalukan Will di depan umum. Mendengar itu, Will sama sekali tidak takut. Dia sepakat untuk menerima tantangan dari Julius. Yang dimana jika Julius menang, dia harus siap untuk pergi dari akademi. Tetapi jika dia yang menang, Julius harus bersedia meminta maaf kepada seluruh dwarf. Dan sekarang festival agung pun telah tiba, di mana Will kini akan bertarung melawan Julius dan beberapa penyihir yang lainnya juga. Di mana di sana para pencari bakat juga sudah di posisi mereka masing-masing. Dan ini adalah waktunya Will akan menunjukkan keahliannya walaupun bukan sihir. Dan di sini terlihat Iris juga sudah berdiri tegap di samping kepala sekolah. Dia bukanlah siswa sembarangan melainkan seorang mata-mata. Dan untuk Lihana, penampilannya benar-benar sangat menonjol. Di mana dia pernah menang balap langit selama 2 tahun berturut-turut dan menjadi yang terbaik di sepanjang sejarah. Di tempat lain, Sion yang awalnya tidak mau ikut tiba-tiba saja ikut karena permintaan seorang gadis. Dia amat sangat senang karena yang memintanya itu adalah Charlotte. Tetapi rasa senangnya langsung sirna ketika dia tahu Charlotte mengajaknya bergabung ke timnya karena mereka kekurangan orang. Dan dia juga sangat ogah untuk satu tim dengan anak gagal yaitu Will. Tetapi Will sama sekali tidak menghiraukan Sion. Karena tujuannya ikut turnamen ini ialah untuk mengalahkan Julius. Di sini Sion benar-benar sangat kesal karena Will mengabaikannya. Dan terlebih lagi dia pernah memberikan penghinaan besar terhadapnya saat di Dungeon. Sementara di lapangan, MC Koplak ini benar-benar sangat antusias karena dia mempertaruhkan segalanya untuk turnamen ini. Dan untuk komentator turnamen kali ini juga akan dipimpin oleh Profesor Edward. Perkataan MC agak berlebihan, jadinya Edward agak kesal. Dan sekarang pembukaan turnamen pun berlangsung dengan sangat meriah dengan iringan sihir dari bangsa Ep. Dan di sini dijelaskan cara bermain di turnamen ini. Ialah semua peserta harus melewati semua zona dengan perangkap yang sudah disiapkan. Dan syarat kemenangannya ialah mereka harus mengambil mahkota yang ada di tengah stadion ini. Setiap tim juga boleh mengambil rute tercepat dan para peserta lain juga boleh menghalangi peserta yang ikut. Dan semaksimal mungkin semua peserta harus melakukan kerja sama tim. Dan di sini wajah setiap peserta dimunculkan. Semuanya spektakuler terkecuali Will yang selalu saja dicemooh banyak orang. Dan sekarang semua peserta akan memulai pertarungan mereka. Profesor Wagner yang melihat Will benar-benar sangat kaget. Apa yang telah Will lakukan? Ini sangat berbahaya, seharusnya Will tidak boleh ikut. Tapi Will tidak peduli, dia akan melawan Julius dan membuatnya meminta maaf kepada para dwarf. Dan sekarang semua tim sudah bersiap dan mereka mulai bergerak. Dan baru saja memulai penampilan Will sudah membuat orang-orang yang mencemoohnya sangat terkejut. Dengan membantai semua halangan yang ada dengan sarung tangan yang diberikan Charlotte. Dengan sedikit bantuan sihir tanahnya Charlotte, dengan cepatnya Will bisa menghabisi semua robot sihir yang ada di depan mereka. Dan tentu saja itu membuat Sion semakin frustasi. Dia pernah ditolong oleh anak gagal dan karena itu dia berlatih mati-matian untuk menjadi lebih kuat. Tetapi Will tetap saja mengabaikannya. Dan sekarang Will dan teman-temannya sudah sampai di hutan tandus. Di sana banyak sekali perangkap. Dan dengan beberapa serangan saja, Will dan Charlotte berhasil melumpuhkan semua rintangan yang menghadang mereka. Ini benar-benar spektakuler sehingga membuat semua orang sangat terkejut. Anak yang mereka kira gagal ternyata adalah anak yang tidak boleh mereka remehkan. Dia menggunakan wawasan dan pengalaman untuk meningkatkan efisiensi dan menerobos rintangan dengan refleks. Dan tentunya juga Iris tidak mau kalah, di mana dia sangat heboh karena Will sekarang adalah idolanya yang mulai bersinar. Sekarang Will dan teman-temannya sudah masuk ke zona hutan. Tetapi di hutan ini banyak sekali jebakannya dan mereka harus berhati-hati. Dan di sini Will akan memulai misinya. Dia akan mendahului tim lain. Dia akan mencari titik untuk menyerang Julius. Dan dengan begini dia akan bisa menghadapi Julius di lokasi yang menguntungkan. Tetapi tiba-tiba saja Will terkena serangan. Rupanya itu adalah Julius. Kali ini rencana Will gagal dan dia harus mengubah strateginya. Julius menyerang mereka secara membabi buta, tetapi yang lebih parahnya si Sion malah ingin melawan Will. Mereka satu tim, tetapi Sion tak peduli ya.
Dia ingin Julius dan Charlotte pergi karena sekarang dia ingin melawan Will. Tentu saja itu membuat Will sangat kaget apa yang telah Sion lakukan. Mereka satu tim, seharusnya mereka tidak boleh seperti ini. Sedangkan Julius, dia juga tidak akan pergi karena dia masih ada tugas, yaitu melawan Charlotte. Will benar-benar bingung apa yang harus dia lakukan. Karena saat ini dia tak ingin meladeni Sion karena tujuannya ialah untuk mengalahkan Julius. Sion tak mau bertele-tele, dia ingin Will melawannya, dia ingin Will mengambil pedangnya, dan sekarang mereka akan bertarung. Rupanya pertarungan Sion ini ada alasannya, dimana dulu sewaktu Will baru masuk ke akademi, orang-orang terus menindasnya. Sion yang melihat Will sangat menyedihkan berjanji untuk membuat Will tidak terlihat diganggu lagi. Dia ingin menjadikan Will sebagai bawahannya, dengan begitu Will akan aman. Tetapi sayangnya Will terus saja mengabaikannya, karena menurut Will apa yang sudah dilakukan teman-temannya itu sama sekali tidak mengusiknya. Karena tujuannya ialah untuk menjadi magia Pender agar dia bisa menyusul Elfie. Dan itu membuat Sion sangat kesal karena Will terus saja mengabaikannya dan tak menganggap pembulinya sebagai pengganggu. Dan sejak saat itu juga Sion mulai membenci Will. Di sini Sion terus saja menyerang Will dan Will sama sekali tak ingin melawan Sion. Karena itu akan buang-buang waktu saja. Tetapi itu justru membuat Sion semakin kesal. Will terus saja mengatakan soal alasannya tidak mau melawan Sion itu karena dia harus melawan Julius. Dan membuatnya meminta maaf kepada para dwarf. Tetapi tetap saja Sion tak peduli karena yang dia mau Will harus melawannya. Tentu saja ini membuat suasana di stadion sangat heboh. Terlebih lagi para pencari bakat yang menganggap mereka pelajar yang masih labil. Dan di sini terlihat Iris duduk menghampiri Rosti. Ternyata Rosti juga mengenal Iris. Iris adalah tipe orang yang jarang mendukung siswa. Tetapi untuk Will dia sangat berbeda. Ya, di sini Iris pun menjelaskan alasannya. Awalnya dia memang tidak tertarik dengan Will, tetapi karena suatu kejadian, dia menjadi penggemarnya Will. Wah, tentu saja itu membuat sahabatnya senang karena sekarang Will sudah mempunyai penggemar. Dan untuk si Charlotte, dia juga benar-benar kewalahan, di mana ternyata Julius terus saja mengejarnya. Dan dia juga tak boleh kabur karena dia harus mengalahkan Julius. Dan yang sangat mencengangkan adalah ternyata Julius ada di mana-mana untuk mengganggu tim lain. Dan sesuai janjinya dia juga menemui Wignall karena dia ingin bertarung melawan Wignall. Tetapi Wignall sangat hebat. Dengan mudahnya dia bisa mengalahkan Julius hanya dengan satu serangan saja. Rupanya itu bukanlah Julius yang asli, melainkan hanya replika Julius. Dan untuk Will sendiri, dia masih tidak bisa memahami kenapa Sion harus melawannya. Dan untuk Sion, dia sekarang tampak menjadi lebih kuat. Dia mengeluarkan sihir api yang berupa elang. Elang ini mulai menyerang Will. Dan Will juga sangat kewalahan menghadapi Sion. Dan tentu saja itu menarik perhatian Profesor Edward, di mana kekuatan Sion sangat menakjubkan. Dan bisa saja melampaui level pelajar. Dan para pencari bakat tentunya tidak tinggal diam. Mereka melirik Sion, mereka kira ini anak ayam, ternyata dia elang emas. Dan di sini Will masih saja bingung kenapa mereka harus bertarung. Makin kesal sekali Sion setelah diolok-olok dan dibuat sengsara, apa dia sama sekali tak membencinya. Will pun angkat bicara kalau dia membenci Sion dan dia ingin balas dendam. Tapi saat ini dia harus mengalahkan Julius. Makin kesal sekali Sion karena Will terus saja mengabaikannya dan masih saja memikirkan Julius. Dia muak kenapa Will selalu saja mengabaikannya dan dia minta Will untuk jangan mengabaikannya. Makin kaget sekali Will, apakah itu yang dipikirkan oleh Sion? Iya, kalau Sion sudah mengakuinya sebagai saingan, jadi sekarang dia akan melawan Sion. Sekarang mereka akan bertarung dan Will juga akan menyiapkan strateginya, di mana dia harus menghancurkan sihir Sion sebelum dia bergenerasi kembali. Dan Will berhasil membuat sihir Sion hancur. Kemudian sebelum burung itu bergenerasi, dia akan menghancurkan Sion. Tetapi sayangnya itu sama sekali tidak berhasil karena Charlotte yang tiba-tiba datang menghentikan mereka dengan sihir tanahnya. Dia datang dengan bajunya yang sudah robek-robek karena dia habis melawan Julius. Dan karena baju pulgar ini juga Sion jadi kaget. Iya, dia begini juga karena Will dan Sion yang mulai bertarung. Dan di sini Charlotte menyuruh Will untuk pergi duluan karena dia juga pasti mau melawan Julius. Dan biarkan Sion menjadi urusannya. Charlotte sangat kesal karena Sion mengacaukan tim mereka. Dan di sini sebelum Will pergi, dia memberikan Charlotte bajunya untuk menutupi baju Charlotte yang robek.
Dan tentu saja itu membuat Carlo tak bisa berkata-kata. Sedangkan di lapangan, kini peserta yang datang duluan adalah timnya Julius. Tetapi tidak berapa lama Will muncul dengan melompat dari atas stadion. Dan sekarang dia akan menantang Julius untuk bertarung. Dan sampai jumpa di lanjutan cerita berikutnya. Bye-bye.